Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan dan pemimpin Yayasan Ponpes Al-Madaniyah dan para asatidz dan singkatnya santri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dapat kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat syafat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dapat kita serahkan kepada junjungan alam Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah menderang, yakni agama Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri bersama saya yang mana saya berjudul tingkatan-tingkatan orang berpuasa di bulan Ramadan. Santri yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini kita telah menginjak puasa di bulan Ramadan yang ke-23. Maka karena itu kita harus berpuasa dengan sebenar-benarnya agar terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut tingkatan-tingkatan yang terima atau tidaknya puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan puasa orang yang awam. Tingkatan puasa orang yang awam ini menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi dia tidak mempuasakan matanya, kakinya, tangannya, mulutnya dan telinganya. Kakinya dia lakukan untuk perbuatan yang sia-sia. Dia lakukan untuk berjalan menjadi orang berjudi, berjalan-jalan untuk bermaksiat. Dan tangannya dia lakukan untuk memegang sesuatu yang haram, bagi barang curian. Dan telinganya dia gunakan untuk selalu mendengarkan musik ke orang. Dan mulutnya dia gunakan untuk berkata baik dan berkata-kata yang jelek. Dan matanya dia lakukan untuk melihat sesuatu yang enggak dalam hatinya, seperti melihat orang yang telanjang. Ini semata-mata puasa orang ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia mendapatkan lelah di dalam menjalankan puasa Ramadan. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan puasanya orang yang puas. Tingkatan puasanya orang yang puas ini menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi puasa orang ini dia mempuasakan matanya, kakinya, tangannya, telinganya, dan mulutnya. Mulutnya dia gunakan selalu untuk bersalawat kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu membaca amalan-amalan dan membaca Al-Quran. Telinganya dia selalu menggunakannya untuk mendengar Al-Quran, mendengarkan
Dia memberikan orang berapa dengan tangannya dan kakinya. Dia lalu untuk berjalan selalu ke masjid dan tidak pernah berjalan yang lain-lain. Wajahnya orang ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dari bulan Ramadan penuh keimanan, penuh keikhlasan, akan diampuni oleh Allah dosa yang telah dahulu. Jadi puasanya orang masuk ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang telah dahulu. Dan dia pada tanggal 1 Syawal seperti anak yang baru lahir bersih tanpa dosa. Dan tingkatan yang kedua adalah puasanya orang puasa. Pada orang puasa ini juga menahan lapar dan haus dari detiknya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan dia memotongkan kakinya, tangannya, matanya dan telinganya sama seperti puasa yang kuat. Akan tapi ini lebih baik daripada sebelumnya. Dia mempuasakan pikirannya dan hatinya. Pikirannya dia selalu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan hatinya hanya berkata hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis yang tadi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, penuh keikhlasan, penuh keyakinan dan penuh kepercayaan akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah dahulu. Dan puasa ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ganjaran tersebut berupa pintu al-rayyan di antara pintu surga yang 8, yang sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang berbunyi, "Fil jannati babun yuqalu lahu babur rayyan la yadkhuluha illa sha'imun." Di dalam surga terdapat suatu pintu yang dinamakan dengan pintu al-rayyan. Tidak ada yang boleh memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa, seperti puasanya orang puasa ini. Puasa ini juga sama seperti puasanya orang puasa, tinggal yang kedua, bersih dari dosa seperti anak yang datang pada tanggal 1 Syawal. Cenderung dengan dosa yang kedua. Adapun fase-fase di bulan Ramadan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni terjadi dari awalnya bulan Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-Nya. Dan umat hamba-Nya dari neraka ke surga. Dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala yakni dari tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada hamba-hamba-Nya. Dia akan mengampuni dosa-dosanya. Dan fase yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-Nya dari api neraka. Sebagaimana jika hamba-Nya yang akan masuk neraka dia keluarkan dari api neraka dan tidak ada yang masukinnya ke dalam neraka. Dan
hadirin yang dirahmati Allah. Puasa Ramadan ialah bulan Ramadan ialah bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan ialah bulan hanya sekali di dalam tahun, dan hanya puasa ini dikerjakan berturut-turut, tidak sama dengan puasa yang lain. Puasa ini wajib, bukan sunnah. Barang siapa yang sedang lalai dan meninggalkannya harus menggantinya, dan yang belum lalai tidak perlu menggantinya, dan lebih baik juga untuk menggantinya. Dan pada sunnah-sunnah yang lain hanya tergantung kalau puasanya Nabi Daud yaitu selang satu hari, seperti selang Senin bersunat Selasa juga, Rabunya lagi, dan puasa Senin Kamis yaitu puasa sunnah. Adapun malam Lailatul Qadar juga terjadi di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar ini terjadi ketika sebelum 10 tahun dari bulan Ramadan. Barang siapa yang mohon padanya dan mengerjakan amalan-amalan dan ibadah, niscaya Allah akan memberikan ganjaran padanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam syair yang berbunyi, "Man yakun lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mohon di malam Lailatul Qadar penuh keimanan, penuh keikhlasan, akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar ini akan diampuni dosanya oleh Allah yang telah berlalu. Juga malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik dari 1000 malam. Santun yang dirahmati Allah. Dan ada malam dan ada hari nuzul Quran yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Malam hari nuzul Quran ini tempatnya diturunkannya Al-Quran. Karena itu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya misalnya ketika Nabi Muhammad SAW dikatakan, "Wahai Muhammad, di mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Kenapa dia tidak ada sama seperti Tuhan-Tuhan lain?" Ya innaka udharan mana yang meringankan. Lalu Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dan surah Al-Quran yang paling pertama diturunkan ialah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq yakni dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Ada satu pertanyaan dari saya. Lawan puasa, lamun kemana di dunia, bakal puasanya. Tenang deh. Lalu lawan aku deh. Lalu makan kembali. Mungkin yang sekian dari saya. Kalau ada salahnya dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kalau ada hina dan benarnya itu bukan dengan yang saya sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.